Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara, tepatnya di GBI Penjaringan atas undangan panitia. Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan, Sekjen PBNU Gus Helmi, dan beberapa tokoh agama, ada FKUB lah di sana. Dan itu atas undangan mereka. Acara yang diberikan kepada saya pun judulnya Orasi Kebangsaan dalam rangka peresmian GBI, bukan dalam rangka peribadatan. Dicatat, dalam rangka peresmian, bukan dalam rangka peribadatan. Gara-gara itu kemudian saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan Miftah sesat, Miftah kafir, syahadatnya batal, dan lain sebagainya. Gus Miftah marah? Enggak. Saya bersyukur, alhamdulillah. Nah, saya kemudian hanya mikir begini. Orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat menjadi seorang mu'alaf. Hanya gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir. Luar biasa. Itulah dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu, tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Kemudian ada pertanyaan, apa kemudian landasan atau dalil yang melatar belakangi hadirnya Gus Miftah di acara tersebut, selain tentunya diundang oleh panitia. Oke, akan saya bacakan satu kutipan keterangan dari kitab Mausu'ah Fiqih Kuwait. Kitab ini berisi tentang ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'u syayatin la min haisu innahu laisa lahu haqqud dukhul wa dhahaba ba'du syafi'iyah fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha illa bi'idhnihim wa dhahaba al-ba'dul akhar fi ra'yin akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bighairi idnihim wa dhahaba al-hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'atin wa kanasiyatin wa nahwihima was salata fi dhalika wa Ahmad yukrahu in kana thamma suratun wa qila mutlaqan wa dzakara dhalika fi riayah wa qala fil mustaw'ib wa tasihhu salatul fardi fil kanais wal bi'i ma'al karahah. Wa qala Ibnu Tamim la ba'sa bi dukhulil bi'i wal kanais allati la suwar fiha was salata fiha. Wa qala Ibnu Aqil yukrahu kallati fiha suwarun. Wa haka fil karahah riwayataini. Wa qala fis syarhi la ba'sa bis salati fil kanisiyah an-nadifah. Ruya dzalika an Ibnu Umar wa Abi Musa wa hakau an jamaah wa kari Ibnu Abbas wa Malikun as-salata fil kanais li ajlis suar. Nah, di dalam keterangan ini minimal ada 4 perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja bahkan sholat yang ada di dalamnya. Saya pikir saya nggak perlu menerjemahkan karena para netizen terutama yang menghujat saya tentunya lebih alim daripada saya. Jadi saya pikir nggak perlu diterjemahkan, pasti Anda sudah paham. Terima kasih, salam cinta saya kepada semuanya, termasuk yang berbeda pendapat dengan saya, bahkan yang menghujat saya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Bapak Gubernur Mas Anies Baswedan yang saya hormati, Sekjen PBNU, mentor saya, jajaran Forkombinda, dan terlebih kepada sahabat saya, pendeta muda, Bro Johan Sunarto. Jadi ini perpaduan antara Cina dan Jawa. Kalau Sunarto itu pasti Jawa. Serta semua jemaat yang hadir yang berbahagia. Saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seseorang yang benar-benar harus memahami makna kebinekaan.
pondok pesantren saya ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan teman-teman Nasrani. 60% tetangga saya adalah Katolik. Selatan rumah saya rumah pendeta, utara saya kuburan. Dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Saat itu saya memahami bahwa Indonesia ini adalah rumah besar. Di dalam rumah besar yang namanya Indonesia ini terdapat 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, maka tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, ngiler bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Maka begitu indahnya Indonesia menata kerukunan ini dengan luar biasa ketika kemudian menerbitkan identitas kita masing-masing. Anda yang beragama Islam dengan KTP Islam. Maka dulu Mas Anies ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Karena dianggap ini awal dari diskriminasi. Justru saya sebaliknya. Menurut saya kolom agama dalam KTP tetap harus dipertahankan. Anda sebagai umat Kristiani berbanggalah dengan KTP-mu. Dengan Kristianinya. Anda yang beragama Islam berbanggalah dengan KTP-mu yang beragama Islam. Maka saya menolak tegas kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin saya setuju. Jadi kan bujang terus Pak. Pak Kapolres setuju ini pasti. Tapi juga kemudian ada yang memahami toleransi secara kebablasan. Saya kasih contoh misalnya, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar titik. Saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap. Bagi saya yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Kenapa harus tambahkan penganutnya? Kalau semua agama itu benar titik, saya khawatir. Nanti pendeta Johan tiap hari ganti agama. Ini kan. Kenapa? Karena dengan gampangnya kita meremehkan, toh semuanya benar kok. Maka kalimat yang menurut saya diksi yang paling tepat adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Bagi pendeta Johan harus mengatakan bahwa agama yang saya yakini adalah yang paling benar. Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Makanya kemudian di dalam surat Al-An'am, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memaki sesembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Sederhananya adalah, kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain, maka jangan pernah kamu menghina agama orang lain. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, mau enggak orang tua kamu dihina? Mana mungkin wahai Rasul, kami menghina orang tua kami. Apa jawaban Rasulullah? Kalau kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain, maka jangan sekali-kali kamu menghina orang tua orang lain. Maka saya selalu sampaikan, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung itu ada 2 Mas Anies, kalau enggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya emprit kaji. Emprit kaji itu burung emprit yang kepalanya putih, itu namanya emprit kaji. Tapi kalau ikan, Pak Kapolres, agamanya pasti Katolik. Buktinya yang paling besar namanya paus. Nah, gitulah kira-kira. Bahkan burung gereja itu sering tinggal di masjid. Karena saya dulu ketika di pondok, saya sering makan burung gereja. Burung gereja tinggalnya di masjid. Nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk, itu nggak ada Pak. Maka inilah saya pikir indahnya Indonesia. Yang kemudian semua kebebasan di dalam beragama dengan menjaga toleransinya yang tertuang di dalam Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Maka sekali lagi, kalau kemudian kita bisa kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan terjadi masalah. Ingat Bapak Ibu, saya mencatat, toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk ngurusi perilaku orang lain. Tentunya ini kurang dibenarkan. Maka begitu indahnya hubungan saya dengan kawan-kawan Nasrani di pondok saya sampaikan barangkali Mas Anies, di tempat saya itu kalau ada orang Nasrani meninggal, mereka sembahyangan untuk mendoakan almarhum. Kita yang Muslim datang Mas, di belakang. Kita nungguin, begitu nanti jatahnya makan, kita makan bareng.
Ketika ada orang Islam meninggal dunia, kita tahlilan, teman-teman jemaat gereja nunggu di belakang. Ketika jatahnya makan-makan, kita makan bareng. Akidahnya tetap masing-masing, tetapi muamalahnya bisa kita lakukan bareng-bareng. Kalau Idul Fitri seperti ini, kawan-kawan saya Nasrani masak, Pak. Hasil masakannya dibagi ke semua warga kampung, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Nasrani. Begitu Natal tiba, kawan-kawan Islam gantian yang masak, dibagi ke seluruh kampung. Maka saya teringat kemudian dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masak kemudian tetangganya dipanggil. Nabi Ibrahim itu dikasih gelar kekasihnya Allah gara-gara suka traktir orang. Bulan Ramadan ini saya belum ditraktir sama Mas Anies, belum. Nah, ketika makanan itu sudah ready sedia, Nabi Ibrahim memanggil seluruh tetangganya. Lucunya saat itu Nabi Ibrahim, ketika orang itu mau makan, ditanya dulu. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, yuk kamu makan. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, yuk kita makan. Sampai satu ketika, ada miss. Nabi Ibrahim bertanya, kamu nyembah siapa? Sorry Ibrahim, sesembahan kita beda. Aku menyembah yang lain, kamu menyembah Tuhanmu. Jawaban Ibrahim saat itu adalah, sorry kamu gak usah makan dulu. Kenapa? Sesembahan kita beda. Saat itu kemudian Nabi Ibrahim langsung ditegur oleh Allah. Ibrahim, kenapa dia gak dikasih makan? Tuhan, sesembahan dia beda dengan sesembahanku. Apa jawaban Allah saat itu? Ibrahim, orang yang nyembah aku dan tidak nyembah aku, semuanya adalah hambaku. Yang nyembah aku kasih rizki. Yang tidak menyembah aku kasih rizki. Lah kamu loh Ibrahim, ngasih makan sekali kok kebanyakan syarat. Akhirnya orang itu dipanggil oleh Ibrahim, kemudian dikasih makan. Begitu indahnya kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita kepada toleransi. Maka kemudian konsepnya adalah, dalam bahasa agama Islam, famang sya'afal yu'min, famang sya'afal yakfur. Anda mau berimanlah, enggak ya urusan kamu. Di dalam toleransi, sebagaimana ayat yang kita pahami, lakum dinukum waliyatin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pak Johan, satu saat Anda datang ke pondok saya. Kalau saya pengajian di pondok, Pak, yang datang 10.000 sampai 15.000. Itu artinya apa? Saya harus menyiapkan konsumsi 15.000 untuk jamaah. Dan bapak-bapak jemaat tahu, siapakah yang membantu istri saya untuk masak? Kawan-kawan Nasrani. Siapakah yang bantu parkir? Muda-mudi Katolik. Maka kemudian banyak pejabat yang datang ke tempat saya, kecuali satu, Mas Anies, kepending waktu itu. Maka yang lucu adalah ketika teman saya pendeta di Jogja, Gus, di depan pondok ada kolam ya? Ada bro, kenapa? Boleh nggak saya mancing? Oh boleh. Akhirnya pendeta datang ke pondok saya, mancing di kolam depan pondok saya. Begitu masuk ke kolam renang, ke sawah, pendetanya bilang, Gus sorry, kaki saya korengan. Terus gimana bro? Pak pendeta gimana? Nggak boleh kena air, mbok tolong saya digendong. Akhirnya pendetanya saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Wah, kan saya haji, Pak. Inilah. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air. Biur, pendetanya protes. Gus, kenapa saya dilempar ke air? Sorry pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Saya bilang gitu. Begitu indahnya Indonesia ketika kemudian kita saling menghormati. Saya meyakini akidah memang tidak bisa kita campur. Tetapi ketika persoalan kebangsaan, persoalan kenegaraan, kita punya visi yang sama. Dengan berideologikan Pancasila, inilah konsep yang dibuat oleh founding fathers kita. Barangkali untuk mengakhiri ini, Pak Gubernur, Pak Pendeta, dan semuanya, saya sampaikan, di saat aku menggenggam tasbihku, dan kamu menggenggam salibmu, di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah tertunda seminggu, dan ini menjadi karakter orasi, pasti tertunda. Karena kebetulan saya kemarin agak sakit. Hari ini kita kembali berjumpa di acara orasi, obrolan realita dan masalah hati, yang alhamdulillah malam hari ini hadir disupport penuh oleh Telkom Indonesia. Tepuk tangan untuk Telkom. Kawan-kawan sekalian, saya selalu menitik tekankan kepada teman-teman penyelenggara bahwa orasi itu bukan hanya obrolan satu agama, maka semua agama boleh hadir. Anda mau berpakaian seperti apa boleh hadir. Anda mau ngomong apapun boleh. Karena memang ini bukan pengajian, tetapi obrolan. Dan kebetulan malam hari ini tema kita setahun pandemi. Saya yakin Allah itu maha tahu. Allah melihat kamu lapar, Dia menciptakan makanan. Allah melihat kamu haus, Dia menciptakan air. Dan saat kamu butuh teman yang manis, keren, baik hati, dan menyelesaikan semua masalahmu, Allah menciptakan Gus Miftah untukmu. Wah. Ngono, Alit. Maka saya pikir setahun pandemi ini mari kita jalani semuanya dengan tulus. Saya selalu mengatakan, saat kamu tulus mencari ridho Allah, manusia pun akan mencintaimu karena Allah. Saya ulangi, saat kamu tulus mencari ridho Allah, maka manusia pun akan mencintaimu karena Allah. Jadi kawan-kawan begini, bagaimana sebenarnya menghadapi kondisi hari ini? Ini tema sudah saya banyak bahas di acara saya di iNews TV itu ngobrol bareng Gus Miftah. Bagaimana kemudian kita menghadapi kondisi hari ini? Kondisi hari ini. Yang pertama, mari kita belajar tentang peristiwa dan keajaiban Isra Mi'raj dan cerita-cerita Nabi yang lain berkait dengan solusi dan problem solver yang diberikan oleh Allah. Karena kalau Anda melihat semua cerita sejarah dari semua kitab suci yang ada, itu pasti menggambarkan patriotisme dari seorang Nabi dan Rasul. Kita lihat satu-satu. Supaya hari ini kemudian Anda yang merasa kok, aku kok ngene banget toh. Kerja urung pulih, gajian gak banyak, cicilan banyak, macam-macam. Bersyukurlah. Kalau kalian masih merasa kepalanya pusing, bersyukurlah. Berarti kalian masih manusia. Berarti jek duwe ndas. Maka kalau hidup kamu diselimuti masalah, bersyukurlah berarti kamu masih manusia. Karena kalau hidupmu diselimuti oleh kelopo, berarti klepon. Kita lihat satu-satu. Bagaimana kemudian para nabi dan rasul mendapat ujian dari Allah yang luar biasa. Kita lihat satu-satu. Nabi Yunus alaihissalam. Ali tahu apa ujiannya Allah kepada Nabi Yunus? Dimakan ikan paus. Saat Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, yang dia perlu lakukan cuma satu. Apa Lid? Pasrah. Pasrah. Maka saat Nabi Yunus pasrah di dalam perut ikan, dia tidak merasa di dalam perut ikan, tapi dia merasakan seperti iktikaf di dalam masjid. Sudah. Ketika dia kemudian bingung, malah justru masalahnya nggak selesai. Dia pasrah sama Allah. Tuhan, saya pasrah deh. Yang cari jalan keluar kamu, bukan aku, kata dia. Oke, selesai. Nabi Yunus. Nabi Musa alaihissalam. Anda tahu Nabi Musa itu musuhnya siapa? Nabi Musa ini musuhnya komplit. Ada ulama namanya Bal'am. Ada orang ngerakus harta namanya Korun. Ada orang ngaku Tuhan namanya Fir'aun. Dan Anda tahu, Fir'aun itu bapak angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena kebetulan Fir'aun itu kan istrinya solehah. Makanya mbak-mbak jangan kaget kalau ada wanita solehah kadang-kadang suaminya elek. Itu biasa. Contohnya istrinya istrinya Fir'aun. Maka saya mencatat begini, ada 4 kategori pernikahan nih, Alit. Jadi yang pertama,
suaminya jelek, istrinya jelek. Siapa? Abu Lahab. Ini suaminya jelek, istrinya jelek. Yang kedua, suaminya baik, istrinya jelek. Siapa? Nabi Nuh. Yang ketiga, suaminya jelek, istrinya solehah. Siapa? Fir'aun. Yang keempat, suaminya soleh, istrinya solehah. Siapa? Ibrahim. Kalau bapak ibu kira-kira, ibu-ibu kira-kira pilih yang mana? Ibu-ibu pilih mana? Pilih Abu Lahab, pilih keluarga Nabi Nuh, pilih keluarga Fir'aun, apa pilih keluarganya Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Maksudnya berarti Gus Ya, Miftah? kalau Anda milih Ibrahim ya berarti istrinya 2. Oh. Gus Miftah pilih yang mana, Gus? Kalau saya, Nggih. kalau saya milih yang terbaik menurut saya. Iya dah, rawani. Karena Gus kalau Miftah. kemarin pas nasihat pernikahannya Aurel Atta saya mengatakan laki-laki mencari istri yang sempurna, perempuan mencari suami yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Nah, maka jangan mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Nah, ngono Lid. Kowe iki ora golek-golek wae. Ana bojoku ya, Gus. Bojomu mangkat. Itu situ. Bocor, pantesan ketok halus banget ya Lid. Bocor halus. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah, perang kamu melawan Fir'aun. Kalau Nabi Musa berpikirnya menggunakan logika, nggak akan berani, Lid. Orang mungkin wani. Anak angkat, ya kan? Yang dilawan ini raja, bahkan ngaku Tuhan. Sampai dikatakan dalam Al-Quran itu, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Karena Fir'aun ini luar biasa. Diuja sama Allah. Diuja ini bahasa Indonesianya apa ya? Kok diuja? Diuja ini apa ya? Pokoknya istidrat lah. Apa-apa dikasih sama Allah. Bahkan Fir'aun itu satu-satunya orang yang nggak pernah selilitan. Serius? Selilitan nggak pernah. Karena satu ketika Fir'aun itu pernah selilitan, dia marah-marah. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk reservasi untune Fir'aun. Untuk reservasi apa? Dan ini jenenge apa? Reparasi. Reservasi. Renovasi. Reparasi. Apa saya ke rumah ya, Gus ya? Reservasi kok ya meneng wae kok Lid itu loh. Aku menang wae wedi aku. Jadi Allah itu ngutus malaikat, Tuhan itu ngutus malaikat untuk dandani cangkemnya Fir'aun. Reparasi giginya Fir'aun. Ketika malaikat bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya harus mereparasi giginya Fir'aun? Jawaban Tuhan apa? Hei malaikat, kamu dandani untune Fir'aun yang rapi. Mosok Fir'aun ngaku Gusti Allah kok cangkemnya sililitan, kan ra pantes. Ini Fir'aun. Jadi Fir'aun itu luar biasa. Kalau kamu kehujanan, kamu pilek. Kalau Fir'aun enggak. Fir'aun kehujanan, yang pilek bukan Fir'aunnya, air hujannya. Mangan sambel, yang mules bukan perutnya Fir'aun, sambel lilit. Sampai ampuhnya Fir'aun. Maka ketika Nabi Musa diperintahkan kepada oleh Allah untuk berperang melawan Fir'aun, dianya mengatakan, saya pasrah dan saya manut, sami'na wa ata'na. Yang terjadi apa? Nabi Musa perang melawan Fir'aun. Pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Ini di Injil dimanapun sama ceritanya. Musa itu menang apa kalah? Kalah. Kalah bro, buktinya apa? Musa lari kok. Kalau menang ngapain lari? Musa kalah, lari. Ketemu sungai, ketemu lautan. Begitu berhadapan dengan Fir'aun, apa yang membedakan antara Fir'aun dengan Musa? Bedanya satu. Sekuat-kuatnya Fir'aun, dia merasa dirinya adalah Tuhan, dan selemah-selemahnya Musa, di dalam hatinya ada Tuhan. Saya ulangi, begitu mereka ketemu, Nabi Musa kepepet di depan lautan, perbedaannya di antara mereka adalah sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, dan selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Allah memberikan solusi kepada Musa. Dengan apa? Lautan yang terbelah. Ya, kenapa? Karena di dalam hatinya ada Tuhan. Satu lagi saya kasih contoh, sebelum masuk ke fokus ini. Nabi Ibrahim. Ibrahim, potong leher anakmu Ismail. Saya mau tanya kepada Anda, Ibrahim ketika menerima perintah ujian ini, dia menerimanya pakai akal apa pakai hati? Pakai hati, Mas.
Lah nganggo akal. Wo kentir Gusti Allah. Duwe anak mung siji gawene kangelan bojoku ra meteng-meteng. Duwe anak kok kon beleh goblok. Tapi Nabi Ibrahim menerima perintah Tuhan dengan menggunakan hatinya. Apa dikatakan Ibrahim? Kalau memang ini perintahmu, saya lakukan. Ketika Nabi Ibrahim memotong lehernya Ismail, apa yang terjadi? Allah memberikan kejutan kepada Ibrahim dengan leher domba menggantikan leher Ismail. Yang pengen saya sampaikan apa? Cerita para nabi dan rasul itu ketika menerima perintah Tuhan, semuanya tidak menggunakan akal, tapi menggunakan hati. Maka kemudian kalau dalam bahasa Al-Quran, ayat pertama yang diterima Rasulullah itu apa? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Lah, saya pernah ditanya sama Dedi, kenapa ajaran agama itu banyak yang tidak rasional? Jawaban saya sederhana. Kalau semua ajaran agama itu rasional, berarti nggak ada bedanya antara agama dan ilmu pengetahuan. Maka agama harus beda dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya apa? Banyak ajaran agama yang tidak rasional. Maka ketika menerima perintah Tuhan, yang maju itu harusnya bukan akal tapi hati. Kalau kemudian ibu-ibu ada ayat tentang poligami, kan? Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan yang baik 2, 3 atau 4. Saya mau tanya, ibu-ibu begitu membaca ayat ini biasanya mohon maaf menerimanya dengan hati atau dengan akal? Bu, ada perintah Mbak, nikahilah perempuan yang baik 2, 3 atau 4. Al-Quran loh ya. Biasanya ketika Anda membaca ayat ini, Anda menerimanya pakai logika apa pakai hati? Logika. Rata-rata perempuan menerimanya pakai akal. Jatuhnya apa? Emosi. Wow, kurang ajar, mosok wong lanang oleh papat, wong wedok ra entuk. Jadi ternyata apa? Emosinya itu karena merasa ada fasilitas untuk laki-laki tapi tidak ada fasilitas untuk perempuan. Maka saya bilang sama istri saya, kamu boleh nggak mau dipoligami, tapi kamu nggak boleh menentang ayat ini. Aku wani ngomong ngono nih. Kowe wani karo bojomu? Ora Gus. Ora wani. Saya wani. Dan kalau seandainya saya ditakdirkan nikah lagi, saya nggak mungkin sembunyi-sembunyi, kudu terus terang. Wow, gagah. Masa ndelik-ndelik. Walaupun ibadah nikah itu adalah, nikah itu ibadah. Dan ibadah yang paling bagus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oke. Satu ilmu buat kita para suami ya. Alah. Enggak, insya Allah saya masih konsisten. Nunggu takdir. Ya kalau nggak ada takdir, saya menciptakan takdir saya sendiri. Jadi seringkali kita itu gagal memahami perintah Tuhan, kenapa? Karena yang maju itu akalnya bukan hatinya. Ayo, begitu Anda membaca ayat poligami itu seharusnya apa? Oke, ini perintah Tuhan, tapi mohon maaf, saya tidak mau kalau dipoligami. Itu malah bagus. Daripada Anda mengatakan poligami nggak boleh, berarti kamu menentang ayat Tuhan. Ya kan begitu. Bunda bilang sama saya paham Mbah ayat poligami, tapi mohon maaf saya belum bisa. Kan keren. Kalau belum bisa, ya saya usahakan bagaimana bisa. Lah demikian pula kawan-kawan, ketika kita berbicara pandemi hari ini. Yang paling terdampak dengan pandemi ini siapa? Saya melihat yang paling terdampak adalah mereka yang paling suka berkeluh kesah. Yang paling terdampak itu adalah mereka yang suka sambat. Maka saya mengatakan musibah itu mengecil jika dirahasiakan, membesar jika dikeluhkan, terurai jika diadukan kepada Allah, merumit jika diumbar pada manusia. Maka kemudian Kanjeng Nabi ngasih solusi li, bocah-bocah ben ki ngono, sing ra payu tanggapan belas iki. Santai wae. Jadi kalendere utuh, ora ana coretan blas. Resik pokoke. Sak dompete ya. Maka namanya PSBB. Bom dompet dibuka, pas saya buka bersih. Jawabnya adoh-adoh. Saiki tahun ngarep.
Konsep Kanjeng Nabi ketika menghadapi musibah itu apa? Sederhana kok. Nabi Muhammad itu kalau seneng dia ngomong, kalau susah dia diam. Saya ulangi ya. Nabi Muhammad itu kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Lah kita ini umatnya Nabi Muhammad sebaliknya. Kalau susah ngomong, kalau seneng diam. Itu. Padahal konsep ayatnya apa? Wa amma binikmati rabbika fahadis. Kalau kamu mendapatkan nikmat dari Tuhanmu, maka berikanlah kabar gembira. Maka kenapa kalau orang menikah itu ada resepsinya? Karena itu bagian dari kabar gembira. Walaupun resepsi itu hukumnya nggak wajib. Lah orang-orang hari ini jomblo-jomblo itu nggak berani menikah, kenapa? Karena mikir biaya nikah itu mahal. Padahal nikah itu murah, yang mahal gengsi. Apalagi nikah di musim pandemi. Nikahnya cukup virtual, malam pertamanya juga virtual. Nggak enak Gus naik virtual Gus. Naik kuota habis, waduh nggak bisa ngapa-ngapain Gus. Malam pertama virtual, kuota habis. Merongos. Besok anaknya lahir di-download ya Gus ya. Anaknya lahir di-download. Maka musibah ini akan menjadi sesuatu yang menarik, Mas Salid. Ketika kita menganggapnya bukan musibah, tapi cara komunikasi Allah dengan kita. Ketika ada musibah seperti ini, harusnya husnudon bukan suudon. Maka yang terjadi adalah, ini bukan laknat tapi rahmat. Kenapa kemudian Allah kasih musibah itu? Karena seringkali ketika manusia dikasih nikmat itu lupa dengan Tuhan. Contoh begini, yang sering saya sampaikan. Saya berada di atas, santri saya di bawah. Saya lempar uang 20.000. Biasanya yang terjadi apa? Santri akan mengambil uang 20.000, tapi tanpa pernah melihat siapa yang melempar uang 20.000. Diambil saja sama dia. Lempar lagi uang 50.000. Uangnya diambil, tanpa pernah melihat siapa yang melempar uang 50.000. Lempar lagi 100.000, sama. Uangnya diambil, tidak pernah melihat siapa yang melempar uang 100.000. Akhirnya saya jengkel. Tidak lagi saya lempar uang, tapi saya lempar kerikil. Plek, kena kepalanya. Begitu kena kepala, kerikilnya baru dia ndongak ke atas. Oh, ada yang lempar. Inilah manusia. Ketika dikasih kemudahan, nikmat dan anugerah sama Tuhan, biasanya lupa, nggak pernah melihat siapa yang melempar nikmat itu. Tetapi ketika kita dilempar masalah oleh Allah, baru kemudian biasanya kita ingat Allah. Makanya menyikapinya bagaimana? Ketika seorang hamba dikasih ujian sama Allah itu sebenarnya Allah pengen ngomong sama kita, Mas Salid. Pengen ngomong sama kita. Makanya hamba yang baik begitu dikasih masalah sama Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kelingan sama Tuhan. Tapi kadang-kadang ketika Allah pengen menjauh dari kita apa? Semua yang kita inginkan dicukupi oleh Tuhan. Maka saat itulah Allah pelan-pelan menghindar dan jauh dari kita. Yang luar biasa siapa? Mereka yang dikasih nikmat tetapi mendekat dengan Tuhan. Wis penak terus tapi tetap kelingan Gusti Allah. Dan mereka yang paling terlaknat siapa? Sudah dikasih musibah tetap tidak ingat dengan Tuhan. Malah mau misuh-misuh tok. Ya jingan gara-gara pandemi rapayu warungku. Padahal ingat, kewajiban kita itu buka warung, Mas. Yang mendatangkan tamu siapa? Allah. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Ketika Allah memberikan ujian kepadamu yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar sampai penat. Allah hanya memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Sekarang saya kasih kasus. Kalau Anda bayangkan, kalau seandainya Anda naik perahu, perahunya bocor di tengah lautan, oh bukan lautan lah, terlalu dalam. Anda naik perahu, perahunya bocor di tengah sungai. Perahu kamu dikelilingi sama buaya 4, buaya 5. Bayangkan, apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya sederhana, apa yang saya lakukan? Berhenti membayangkan. Loh, sederhana toh? Kalau kamu naik perahu di sungai, perahu kamu bocor, dikeroyok sama buaya banyak,
Kan saya bilang bayangkan, kalau seandainya itu terjadi. Apa yang harus kamu lakukan? Gampang, berhenti membayangkan. Artinya apa? Kita itu kemudian mempunyai ketakutan yang luar biasa gara-gara bayangan yang belum mesti terjadi. Engko lak ngene kepiye, lak ngene kepiye, lak ngene kepiye. Aku lak ngerabi kesuk bojoku meteng kepiye, mangane kepiye dan lain sebagainya. Rupaku elek, saya takut untuk mencintai. Saya khawatir untuk mencintai. Kamu salah. Kalau wajah kamu jelek, jangan takut untuk mencintai. Karena yang harus takut adalah yang kamu cintai. Sing elek guyu ya Gus ya. Sing elek guyu. Sing elek guyu. Maka kemudian apa? Tadi saya sampaikan, musibah itu akan mengecil bila dirahasiakan. Membesar jika diomongkan. Maka begitu dikasih masalah oleh Allah, mendingan kita diam. Gitu loh. Nah, kawan-kawan, ingat, menyelesaikan masalah itu yang diselesaikan, jangan diselesaikan dengan emosi. Tidak akan pernah menemukan solusi. Menyelesaikan masalah jangan dengan emosi. Tidak akan pernah menemukan solusi. Jangan pernah menyerah, karena saat kamu menyerah semuanya akan berakhir. Jangan berjanji bahwa kamu selalu bisa mengatasi masalah sahabatmu, tapi berjanjilah bahwa dia tak akan menghadapinya sendirian. Maka yang perlu kita lakukan hari ini ketika ada musibah seperti ini adalah bagaimana kemudian belajar dari sifatnya Nabi dan Rasul ketika dikasih masalah oleh Allah. Kejutkanlah Tuhan dengan amalmu, maka Tuhan akan mengejutkan dirimu dengan keakbarannya. Maka Allah akan mengejutkanmu dengan keakbarannya. Nabi Muhammad diperintahkan hijrah ke Madinah, dia nggak perlu mikir. Dan akhirnya Nabi Muhammad dikejutkan dengan apa? Kota Madinah yang menyenangkan. Bahkan tahun 2020, Madinah itu menjadi 5 kota terbaik di dunia dan yang paling menyenangkan. Pembukaannya gitu dulu Mas Alid. Tapi sebelum saya lanjutkan dialog, ini ada sambutan sedikit dari Pak Saif dari Telkom, tolong di play di atas. Sing bayar ya bro. Video. Assalamualaikum sobat. Menyambut baik acara orasi Gus Miftah. Tausiah yang pastinya akan sangat mencerahkan hati, membangun semangat positif bangkit dari kegalauan, mengajak berakhlakul karimah agar semua berkah. Orasi bagi saya juga bisa berarti obrolan kreatif, memacu inovasi, obrolan ringan namun kadang justru melahirkan banyak ide, inovasi dalam berbisnis dan juga dalam kehidupan. Dan Gus Miftah adalah buktinya. Sobat milenial pencinta orasi yang saya banggakan, hidup bukan soal mandi, bangun tidur, kerja, makan, lalu tidur lagi. Tapi ada keberkahan yang harus kita kejar, yang harus kita bangun apapun langkah hidup kita sebagai ibadah. Ibadah yang penuh barokah. Yuk, bareng-bareng kita simak, dengar baik-baik, kita amalkan agar hidup kita semakin barokah, semakin kita menjalani ibadah dengan penuh khusyuk, termasuk aktivitas bisnis usaha sobat milenial semua yang saya banggakan. Terakhir, pesan dari saya, luruskan niat, luaskan wawasan, luas hadapi perubahan, dan lincah bergerak hadapi perubahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jika salah, perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya akan selesai. Jika rencanamu belum berhasil, ubah caranya, tapi jangan ubah tujuannya. Oke. Oke, boleh minta tepuk tangan teman-teman untuk Gus Miftah. Tadi yang paling penting adalah ketika kita punya masalah, kita diam, ya Gus ya. Ketika kita lagi dapat kabar gembira, kita boleh mengabarkan ke yang lain ya. Ya. Ini juga berlaku untuk teman-teman yang sering main sosmed. Sekali lagi, jangan gampang sambat di sosmed, karena itu juga merupakan salah satu wujud tidak bersyukur ya Gus ya. Walaupun sosmed Indonesia itu adalah sosmed yang paling luar biasa karena mampu mengalahkan akun badmintonnya Inggris ya teman-teman ya. Jadi kita punya kekuatan Indonesia selain militer, yaitu kekuatan dari sosial media. Oke, seperti biasa kita akan cari 10 penanya dulu Gus.
Nanti kalau masih Ada ada hadiahnya waktu, nggak? Hadiahnya. Hadiahnya ada voucher ya. Voucher dari The Paragon Mas ya. Iya, Betul. Ini untuk nginep di Paragon selama seminggu. Dan uang tunai? Dan uang tunai. Tapi nginepnya di kamar mandi. Tok, Oh jadi. enggak, beneran. Full Itu- ya, Gus, ya? Itu ada tambahan. Ada. Voucher nginep di Paragon, dikasih uang dan satu kamar dengan Sumanto. Ini semuanya ada uangnya. Itu ada uangnya. Ada uangnya. Total uangnya berapa Mas Danis? Total uangnya cash ada 5 juta rupiah dan untuk total dari voucher dan uang tunai ada 50 juta rupiah untuk malam hari ini. Mantap, dari luar Paragon. biasa. Nah, karena ini pandemik, maka untuk uangnya akan disumbangkan ke Se. pengisi acara. Iki acara apa toh? Ya, ngerti Gus. Wis teko gratis dikai Dikit duit. 500 loh, kurang apa? Apa di closing wae Gus? Tunda aja ya. Tapi kita cari yang penanyanya paling oke Mas ya. Oke, jadi ada voucher, saya tunjukkan ya. 10 penanya terbaik dapat voucher dan uang. Ini voucher nginep di Paragon. Tuh, ada kodenya Gus Miftah. Itu nggak cuma Paragon, jadi Juragan Voucher itu ngeluarin voucher, jadi Untuk? bisa jajan dimanapun. Oh, ya, betul sekali ya. Yang bekerja sama dengan Juragan Voucher. Gitu. Dan juga uang Rp500.000. Nah, oke. Baik, kalau begitu kita buka dengan penanya pertama boleh? Boleh? Untuk Ini penanya depan. pertama. Nes depan Nes. Ya Mbak. Oh ya, silakan Mbak. Dari mana? Namanya Jadi siapa? motivasi pertanyaannya bukan karena ingin tahu tapi karena dapat voucher dan uang. Oh iya. Oh enggak. Dan mohon maaf, vouchernya ini berlaku untuk orasi yang minggu depan, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adel. Siapa? Adel ya. Cadel. Adel. Oh, temennya Temon ya. Ya. Mbak Adel dari mana, Bu Adel? Dari Tugu Jogja. Dari Tugu Jogja. Ya, Jogoyutan. Di Tugu hidupnya. Jogoyutan. Oh, Jogoyutan. Oh, Jogoyutan. Oke. Kenapa Del? Gini Pak, ini di luar tema ya Pak ya. Enggak apa-apa di luar tema yang penting Iya. keluar dari dalam hatimu. Asik. Codot. Soal amalan wiridan itu loh Pak. Kalau saya kan kayak ada target baca sholawat 10.000. Pakai tasbih digital itu. Tapi kalau sama suami saya itu Pas mau wirid diajak kelon. enggak. Maksudnya disuruh lebih baik nggak usah pakai apa, nggak usah ditarget, yang penting pelan-pelan dari hati. Nah, itu gimana ya Pak? Soalnya kayak lebih lego kalau bisa sampai 10.000 sholawat. Kalau bacanya kan sholawat kayak gitu. Sama suami saya itu disuruh pelan-pelan. Kamu jawab no, yo men to cangkem-cangkemku dhewe kok. Itu gimana ya Mbak cara apa memberi pengertian ke suami kayak target. Oke. Ya, makasih. Banyak hadis soal sholawat Del. Lid. Lah menurutmu Adel kuwi gemuk apa kurus? Pas-pasan, Gus. Oh pas-pasan. Pas-pasan, Gus. Gemuk itu bukan dosa. Betul. Kurus juga bukan dosa. Betul. Yang dosa itu adalah mulut yang selalu menghina fisik orang lain. Nah, aku dipancing ya. Untuk raka pancing ya. Untung ra kepancing ini. Bojone lemu malah ra apa-apa Lid. Mm-mm. Wah, kelon mantep. Nang Didi ketemu ya Gus ya. Banyak hadis soal sholawat. Dan sholawat ini adalah ibadah yang paling gampang dilakukan. Dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun. Keutamaannya, tidak akan pernah tertolak sebuah permintaan ketika dimulai dengan membaca sholawat. Contohnya, Nabi Adam ketika berdoa minta ketemu dengan Siti Hawa. Kamu tahu kenapa laki-laki disebut Adam? Karena setiap kali membantu wanita pasti Adam maunya. Akhirnya setelah 200 tahun dia berdoa, doanya ditolak sama Allah. Setelah 200 tahun Nabi Adam ingat di pintu surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saat itu kemudian Nabi Adam berdoa, ya Allah ya Rob, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dijawab oleh Allah, Adam selamat, SMS Anda diterima. Itu keajaiban sholawat. Membacanya berapa? Semakin banyak yang membaca sholawat kepada Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Bunda itu sehari membaca sholawat 15.000 kali. Makanya kenapa Bunda nggak bisa dipoligami? Karena sholawat saya kalah dengan sholawatnya Bunda.
Bunda 15.000 kali kok. Ini keren loh. Ibu-ibu punya anak kecil, oh podo Gus, rambemu podo. Ibu-ibu punya anak, anaknya kok agak ndablek. Perintah agama apa? Gampang kok. Bacakan sholawat, bacakan Fatihah. Anaknya tidur, pegang kepalanya, sholawati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh, Al-Fatihah. Selesai. Kamu punya istri galak, gampang, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga bojoku cangkeme ra galak, Al-Fatihah. Di Fatihai tetap galak, tambahi Yasin sak tahlile. Modar. Lah membacanya berapa? Semakin banyak semakin bagus. Semakin bagus. Tapi memang tidak perlu over. Contoh, saya kan sering kalau ngaji sama Mbak LC di karaoke itu. Saya bilang, kamu di sewing room nunggu tamu, tamumu datang, sebelum datang kamu sholawatan di room. Sallallahu ala Muhammad. Gitu aja, jangan kenceng-kenceng. Nanti nunggu tamu, mau karaoke malah bengok-bengok. Sallallahu ala Muhammad. Nah ya bubar. Begitu kamu handle, takbir, bahas, ambiar. Enggak begitu karaokean karo tamu nih, sorry ya om, selawatan dulu. Ya toibah matamu. Gitu ya Dok, semakin banyak semakin bagus dan tidak harus over. Bunda itu 15.000 kali sehari. Kowe piro lit? Ah, belas. Sholawat itu bentuknya banyak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad kok nggak hafal. Singkat lagi, Muhammad. Tapi niatnya Muhammad Rasulullah. Kok Muhammad ra iso? Singkat meneh. Moh. Kok kebangetan men. Jadi pernah baca riwayat gak? Orang itu kalau mau mati, hendaknya dituntun dengan membaca kalimat tahlil. La ilaha illallah. Kowe nuntun mbahmu meh mati. Mbah meh mati, takoni ta umpamane. Diwacake, dituntun, Mbah, terokke Mbah. La ilaha illallah. Kok enggak bisa la ilaha illallah? Boleh disingkat. Allah. Kok Allah enggak bisa? Disingkat lagi bisa. Mbah. Jadi matinya bukan karena Israel, mergo mambu ababmu. Itu boleh, karena hu itu dari kalimat huwa. Huwa itu siapa? Dia. Dia siapa? Allah. Huwa. Jadi boleh. Berapapun kamu baca boleh. Apalagi kalau membaca di bulan Rejab kayak kemarin ini. Ra'aitu lailatal mi'raj nahron. Saya melihat pada malam mi'raj sebuah sungai. Ma'uhu ahla minal asal. Airnya lebih manis dibandingkan madu. Apa sing luwih manis dibandingkan madu? Ora ono. Ali tahu cara membedakan madu yang asli dan palsu? Saya tahu. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, gula. Madu taruh botol, digoyang-goyang, dia dikocok-kocok, dia goyang, palsu berarti air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Jajalan lara percaya itu. Jadi mocone berapa terserah kamu, sebanyak-banyaknya. Lanjut. Bentar Gus, jadi kalau baca itu tidak perlu ditarget berapa ribunya? Wah, sebisanya saja itu. Sebisa, yang penting tidak merasa keberatan? Yang penting nggak merasa berat, kalau toh kemudian targetnya tercapai ya Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Istri saya itu ketika mau dioperasi, ketika dia kena cancer, sampai dia mau nggak sadar, masih membaca sholawat. Bahkan yang ngomah malam Jumat tak keloni, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Oke, Mas Denis silahkan dicari Mas Denis. Ya. Tapi sebelum pada nanya nih, dogelem duitnya harus ini, mau hadiahnya harus download dulu aplikasi Juragan Voucher, coba di-download dulu. Yes, di-download ya. dulu. Yang paling cepat yang saya kasih untuk bertanya ya. Iya, oke, download Juragan dulu. Voucher. Kalau teman-teman nggak punya kuota bisa pakai WiFi-nya di Paragon. Dadak download berarti ya. Silahkan, sudah nih. Juragan Voucher ya, sudah ada di App Store sama di Play Store ya, Mas Denis ya? Iya betul, ada di App Store. Udah duluan sini Mas. Oh iya, oke. DJU, bukan JU. DJU, Juragan Voucher. The Juragan. Yuk yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa, dari mana? Erika dari Tempel. Tempel.
mau bertanya tapi mohon maaf di luar tema nggak apa-apa kan? Ya, Di luar boleh. kafe juga boleh? Jadi misal punya babak sambung, Hmm. tapi itu udah lama jadi babak sambung, misal udah 7 tahunan. Terus tapi, kamu jatuh cinta? bukan. Oh, bukan. Kayak Tapi sinetron. dalam jangka 7 tahun itu tetap nggak pernah dikasih kasih sayang layaknya anak. Jadi kayak dianggap orang asing di rumah, bahkan ngobrol jadi satu meja tuh ngobrol nggak pernah, itu gimana ya? Ah. Gimana ya? Ya gimana maksudnya? Maksudnya Diparani saiki kok, Mbak? Apa? Diparani saiki, Gus. Diparani saiki, Pak. Sikate Gus ya. Bocah Gus Miftah. Aja ngono nangis lho iki lho. Iya. Ya, jadi orang tuanya kurang perhatian ya. iya, Orang tapi tuh bapak sambung. cuma Bapak sambung ayah, ya? Iya, ayah sambung. Ayah doang. sambung. Oke. Iya. Jadi yang ditanyakan bagaimana apanya? Menyikapinya atau Iya, bagaimana harus? menyikapinya. Oke. Padahal kita udah berbuat baik sama Iya. dia, maksudnya tetap sopan gitu. Iya, betul. Tetap menghargai sebagai orang tua ya, Iya. sebagai bapak ya, walaupun bapak sambung. Monggo. Oke, Dok, mereka terima kasih. Saya kemarin nasihat pernikahan Aurel, saya bilang sama mereka, Anang itu luar biasa. Anang Hirmansah itu luar biasa. Bagaimana tidak? Dari ibu kandung Krisdayanti, kemudian berpindah ke Asanti, itu landingnya soft landing. Kenapa? Karena Anang sebelum menikah dengan si Asanti, Anang ngasih syarat, kalau kamu nikah dengan aku harus bisa menerima anakku. Dan ternyata sama, Asanti itu mau menikahi Anang karena ada alasan Aurel dan Azril. Maka landingnya dari Krisdayanti ke Asanti itu soft landing. Sampai kemudian Ibu Tiri lebih kejam daripada ibu kota, itu nggak tergambarkan sama sekali di Asanti. Seharusnya ibu kandung atau bapak kandung melakukan hal yang sama. Awamane kowe esuk sing jomblo-jomblo iki nikah dengan janda. Oh toh? Kamu udah punya anak, pastikan janda itu bisa menerima anakmu. Kan kalau kamu nikah dengan janda enak. Karena dia minimal jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda, lah. No. Pengalaman ya. Tapi lah nikah dengan janda itu, Lid, itu tidak akan ada malam pertama, Adanya malam terusan, malam kesekian ya Gus. malam Ya? kesekian. Hewan ketuan. Nah, seharusnya orang tua itu memposisikan, kalau saya bisa menerima ibunya, ya saya harus bisa menerima anaknya. Lah kondisinya bagaimana kalau bapaknya seperti itu? Kamu nggak usah ngurusi urusannya bapakmu. Yang penting kamu tetap berbuat baik dengan bapakmu. Kalau toh kemudian bapakmu tetap nggak bisa baik sama kamu, itu bukan urusanmu. Kembali ke pasrah tadi ya Gus ya. Iya. Kewajiban kita kan membuat kita baik, bukan membuat orang lain baik. Maka pernah saya sampaikan toh, kita tidak bisa ngatur ombak, Nduk, tapi kita bisa belajar untuk berselancar. Kita tidak bisa ngatur orang untuk bersikap apa dengan kita, tapi kita bisa belajar bagaimana kita menyikapinya. Saya ulangi ya. Kita tidak bisa mengatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur orang lain berbuat apa dengan kita, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berbuat dengan mereka. Selesai. Kamu tahu nggak? Ini agak ilmiah. Telinga itu bahasa Inggrisnya apa? Ir. Apa? Ir. Tulisannya piye? EAR. I-A-R. EAR. I-E-A-R. EAR. Erika, kalau dua telinga ini kamu jadikan satu, pernah nggak kebayang bentuknya seperti apa? Kalau dua telinga ini kamu satukan, bentuknya seperti apa? Sarangeng, love. Love, hot. Dan kamu tahu, kalimat E-A-R itu berada di tengah-tengah tulisan hot. Tulisan hati gimana? H-E-A-R-T. Yes. Kenapa kemudian telinga ini ketika disatukan menjadi hati, dan bahasa Inggrisnya telinga itu ada di dalam kalimat hati? Karena telinga ini adalah merupakan jendela hati. Wangel, sangel. Caben raiso, caben. Oh, caben ra iso. MC raiso ini. Artinya apa? Sesuatu yang masuk ke dalam hati itu salah satunya berangkat dari telinga. Maka saya mau tanya sekarang, orang itu berbuat baik dan buruk awalnya dari mana? Yang bisa ngacung? Yang bisa jawab ngacung? Tak kasih uang 100.000 langsung.
Orang itu berbuat baik, awal mulanya dari mana? Dari hati. Subhanallah, salah. Dari mulut, salah. Dari pikiran, salah. Semuanya salah. Ibu-ibu terakhir. Dari telinga dan harus komplit. Telinganya benar, tapi kurang komplit. Jawaban yang paling benar adalah orang itu berbuat baik atau buruk itu dari dua hal, telinga dan mata. Makanya nggak ada orang terlahir itu buta dan budek, nggak ada. Karena kalau orang lahir dalam keadaan buta dan budek, dia tidak akan bisa diajak untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka biasanya kalau dia budek minimal matanya melihat, kalau matanya nggak melihat tapi telinganya pasti bisa mendengar. Karena kalau dua ini mata dan telinga sama-sama nggak berfungsi, dia nggak punya kewajiban untuk sholat. Dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah. Merintahnya dari mana? Diajari matane ora weruh, dikandani kupinge ora krungu. Makanya orang berbuat baik itu bukan dari hati. Berbuat baik atau berbuat buruk awalnya dari mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Contoh, neng omahmu ono pengamen, ono pengemis, dan paring-paring. Yang denger pertama kali hatinya apa telinganya? Ada orang ngamen di lampu merah, yang lihat pertama kali, matanya apa hatinya? Matanya. Dari mata dan telinga inilah kemudian masuk ke dalam hati, akhirnya memutuskan mau memberi atau tidak. Jadi jawabanmu ra ono sing bener kan. Tadi itu jawab telinga 50 Ibu. Oh, telinga tok kok. 50 Gus. 50.000 diskon. Potong pajak 50.000. Ya dia habis ya. Oke, harus lengkap ya berarti. Jadi Mbak Erika ya. Erika ya, hat. Tengahnya ada telinga. Artinya apa? Hati kita ini bagaimana dia bentuk dan wajahnya dan warnanya tergantung dari mata dan telinga kita. Kamu nggak bisa ngatur bapakmu, Nduk. Mendingan kamu ngatur dirimu sendiri. Bapakmu mau seperti apa itu bukan urusanmu. Tetapi kewajibanmu adalah berbuat baik dengan dia. Kau tetap ngeyel, ganti bapak. Mboke ya teko, Bah. Oh, mbak ya teko no. Ada? Ibunya ada? Oh. Larep takon saat pertanyaan aku ra entuk. Iya. Oh iya. Ini sama ibunya berarti ya? Ada opsi ganti bapak. Oke, kita tampilkan dia pengganti bapaknya, monggo silakan. Oh, no. Iya. Oke, jadi yang penting adalah bukan kita mengatur orang, tapi bagaimana kita mengatur diri sendiri untuk lebih baik. Kita nggak bisa ngatur orang. Nggak bisa ngatur ya Gus ya? Kita nggak bisa ngatur orang. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur diri kita sendiri. Iya, orang Nabi Musa aja menghadapi Firaun bisa, saya yakin Erika juga bisa menghadapi masalah yang cukup berat. Kamu Ya? ngatur orang nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ketika kamu ngatur diri kamu sendiri. Sebaik mungkin. Oke. Mbak Erika sudah? Oke Mbak Erika? Ya, semoga mendapatkan jodoh yang seperti saya ya. Enggak ini ya. Mas Denny silakan. Tadi mana tuh? Jangan lupa ya sekali lagi Ini depanmu Nis, depanmu Nis. DJU Juragan voucher DJU ya. DJU RAGAN voucher, warnanya biru, langsung di-download ya. Oke, nanti di atas ya sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Miftah. Saya dengan Alma dari Sendang Ngaji. Mbak Almah. Iya, Alma aja, jangan Almah. Oh, nggak pakai H. Nggak pakai H. Oh. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan ya Gus. Saya ini kan bekerja sebagai sales. Oke. Jadi saya banyak ketemu dengan orang, kadang dengan kondisi saya berhijab pun masih banyak godaan-godaan, maksudnya orang konsumen-konsumen yang coba gimana-gimana gitu dengan saya, dan saya berusaha untuk membatasi diri. Nah, sebagai seorang sales itu kan kadang banyak sekali penolakan-penolakan. Hal yang saya lakukan itu kan banyak saya sholat malam ya Gus. Nah, saya merasa kok dengan apa yang saya lakukan itu ada yang salah dalam ibadah sholat malam saya, entah itu waktunya, entah itu jumlah rokaatnya, itu apa ada yang salah gitu kok kayaknya nggak ada, selama ini hasilnya kurang sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu loh Gus. Jadi yang mau saya tanyakan itu, apakah ibadah saya, sholat malam saya itu salah rokaatnya, atau salah waktunya, atau salah berdoanya? Itu aja Gus.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar itu bukan kok kurang apa yang Anda dapatkan, tapi kurang